Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nur Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk LPTK-nya yaitu Universitas Widya Dharma Klaten. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 1 di mana tempat PPL saya adalah SMA Negeri 1 Solang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Berdoa, mulai. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu supaya jiwa nasionalisme kita tetap terjaga dan kita akan terus berdamai. Siapa yang menjadi dirijen? Saya Pak. Oh ya, silakan bisa masuk Pak. Boleh berdiri dulu ya. Hiduplah Indonesia Raya Tunggal. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum saya lanjutkan, saya absen dulu ya. Oke. Yang pertama, apa? Pak. Gimana kabarnya? Baik, sehat, Pak. Sehat? Sehat. Bahagia? Iya, Pak. Hari ini Pak Aris akan menjelaskan materi tentang pendekatan geografi. Apa sih pendekatan geografi itu? Nanti Pak Aris akan jelaskan. Sebelum itu, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu satu, tujuan pembelajaran kognitif. Artinya, peserta didik dapat menganalisis fenomena geosfer di permukaan bumi. Yang kedua, tujuan sikap. Ini setelah diskusi dengan teman, nanti bertanya, nanti akan bahas juga. Peserta didik dapat bekerja sama dengan kelompoknya. Terus tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran berkaitan dengan keterampilan. Artinya, melalui diskusi, peserta didik dapat menyaksikan hasil diskusinya melalui LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik tentang permasalahan geosfer dilihat dari sudut pandang geografi. Selanjutnya, metode apa yang harus kita pakai untuk menjabarkan fenomena geosfer tadi?
Metode pembelajaran yang dipakai adalah metode diskusi kecil. Jadi nanti kalian akan dibentuk menjadi sebuah kelompok kecil. Di situ akan berdiskusi. Baik, sebelum Pak Aris lanjut, untuk awal saya akan memberikan tes. Pak Aris berikan tes. Silakan buka HP kalian. Link akan Pak Aris kirim ke grup kelas kalian. Kita lanjutkan materi yang kita pelajari hari ini. Apa sih pendekatan geografi itu? Bisa kalian lihat di layar. Sebelum Pak Aris lanjutkan, apakah kalian pernah mengetahui atau melihat bencana alam yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, contohnya apa? Gunung meletus, gempa. Kenapa fenomena itu bisa terjadi? Setelah kita amati, fenomena itu adalah banjir. Kita lihat, banjir terjadi karena apa? Satu, fenomena alam. Karena intensitas hujan terlalu tinggi, sehingga air yang turun ke bumi menjadi banyak. Yang kedua, karena faktor manusia atau makhluk hidup. Karena manusia sering membuang sampah sembarangan, tidak dibiarkan, akhirnya sampah itu dibuang di selokan. Ketika ada banjir, air tidak bisa mengalir, airnya masuk ke dalam, sehingga terjadi banjir. Paham ya? Paham. Setelah itu kita lihat pendekatan geografi itu apa sih? Yuk, siapa yang berani membaca? Ya, silakan. Pendekatan geografi merupakan sebuah cara pandang terhadap ilmu geografi dalam hal mengkaji dan memahami sebuah gejala yang ada di fenomena geosfer. Ya, bisa diulangi lagi, Mbak? Lebih keras lagi. Pendekatan geografi merupakan sebuah cara pandang terhadap ilmu geografi dalam hal mengkaji dan memahami sebuah gejala yang ada di fenomena geosfer. Ya, Pak Aris tekankan lagi. Pendekatan geografi merupakan sebuah cara pandang. Berarti kita melihat sebuah fenomena alam. Terhadap ilmu geografi, ilmu bantu geografinya ada macam-macam. Paham sampai sini? Ya. Dalam hal mengkaji dan memahami sebuah gejala yang ada di fenomena geosfer. Jadi fenomena itu dikaji dan dipahami menggunakan pendekatan geografi. Nah, Pak Aris lanjutkan. Macam-macam pendekatan geografi. Ada berapa kira-kira? Siapa yang tahu angkat tangan? Ada berapa? 3. Tuh, tepuk tangan. Ada 3 macam pendekatan geografi. Yang pertama adalah pendekatan ruangan. Dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan spatial approach. Kita berbicara ruang. Ruang ya. Ruang ini apa sih? Apa? Ruang. Ini ruang enggak? Ruang. Berarti lokasi atau tempat. Betul. Terjadi di sini. Ruang ini kaitannya dengan nama tempat, misalnya apa? Ruang kelas, ruang olahraga. Selain ruang ini, kecamatan bisa enggak? Bisa. Bisa enggak? Bisa. Pati. Terjadi longsor. Longsor di mana? Ini ketemu menggunakan pendekatan ruangan. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan ke lingkungan atau sering disebut
Coach. Siapa yang berani? Saya Pak. Oh ya, itu dulu Mbak Faiza. Silahkan dibaca Mbak. Pendekatan ke lingkungan atau ecological approach. Pendekatan ini mengkaji sebuah fenomena dibandingkan dengan interaksi antara organisme hidup dan lingkungan yang menjadi objek kajiannya. Baik, saya tekankan lagi. Pendekatan ke lingkungan. Kalau kita berbicara lingkungan, tidak lepas yang namanya apa? Yang membuli siapa? Manusia. Boleh dibilang manusia yaitu makhluk hidup. Ada hewan, ada tumbuhan, gitu kan? Sudah ya? Di mana ini terjadi manusia ini? Di lingkungan berkaitan dengan ruang enggak? Atau wilayah. Paham ya? Oke, selanjutnya pendekatan geografi yang ketiga, siapa yang berani? Saya Pak. Ya, silakan. Oke, Pak Aris jelaskan. Tekankan lagi. Pendekatan yang spesifik pada hubungan atau interaksi antar wilayah. Ini Pak Aris jelaskan. 3. Kalau sudah berkaitan dengan hubungan itu berapa? 1, 2, 3 atau berapa? Lebih dari 1. 2 ke atas bisa. 2, 3, 4. Karena hubungan antar wilayah. Ini ya, lebih dari 2. Berkaitan dengan apa? Fenomena alam yang terjadi di dua ini ya. Sekarang paham? Kalau sudah paham, saya akan membentuk kelompok. Tapi kita SBD dulu. Boleh berdiri semuanya. Sepeda motor, langsung sepeda motornya dinaiki bukan dinaikkan. Oke, Pak Aris mulai ya. Sepeda motornya dikontak. Ada videonya, motornya dikontak. Motornya di starter. Digas. Digas sampai begini. Ayo digaskan lagi. Ada orang lewat di klakson. Klaksonnya bunyinya pin ya, bukan pin. Klaksonnya 2 kali. Klaksonnya bunyi pipit. Klaksonnya 2 kali. Klakson 1 panjang. Motornya digas-gas. Motornya sekarang diboncengkan dua-dua. Boncengkan dua-dua. Sampai motornya kenceng banget. Ayo digas. Ayo dipakai kenapa? Ya. Kalau sudah naik motor, sekarang naik becak yang 2 di depan, jongkok yang 1 mengayuh di belakang. Naik becak. Ayo becaknya dikayu. Becaknya di bel bunyinya lagi. Sekarang sudah sampai rumah. Sekarang rumahnya itu isinya 5 orang. 5 orang. Bisa geser ke sini yang rumahnya sudah 5 orang. Minus mingguan Pak. 5 orang.
sekarang yang satu orangnya keluar kuliah jadi 4 orang satu rumahnya. Satu rumahnya 4 orang. Satu rumahnya 4 orang. Oke. Karena sudah selesai kuliah, dia menikah satu rumah isinya 6 orang. 6 orang. Ayo 6 orang. Sudah ya? Sudah cukup ya? Tepuk tangan. Karena rumahnya sudah penuh, silakan rumahnya ditata, mejanya ditata, silakan mengelompok menjadi satu kelompok kecil. Silakan. Tinggal puding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Naila Zaidah, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil lembar kerja kami tentang fenomena geosfer. Pada gambar tersebut, fenomena yang kita dapatkan adalah kemacetan di Jakarta. Untuk mengkaji fenomena tersebut, kita menggunakan pendekatan lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan di Jakarta adalah adanya peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan. Yang kedua, lebih penting soal tata ruang. Jadi, angkutan publik di Jakarta sudah dibangun dengan baik, tapi akses terhadap transportasi publik belum merata. Yang lain, untuk fitur-fitur itu, jadi mau nggak mau masyarakat gunakan kendaraan pribadi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dilanjutkan kelompok terakhir, kelompok berapa? 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Aris selaku guru geografi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fenomena yang terjadi di geosfer. Pada gambar di sini menunjukkan fenomena kebakaran. Kebakaran terjadi di Kalimantan. Setelah kalian melihat gambar fenomena, untuk mengkaji fenomena tersebut menggunakan pendekatan apa? Kami menjawab dan menjelaskan menggunakan pendekatan ke lingkungan. 3. Coba analisis mengapa kalian memilih pendekatan geografi tersebut untuk mengatasi fenomena geosfer yang ada. Untuk menyelesaikan fenomena tersebut, kita menggunakan pendekatan ke lingkungan. Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan biasanya diakibatkan oleh olah manusia yang sengaja membakar hutan untuk kepentingannya, seperti membutuhkan lahan baru. Selain itu, pembakaran merupakan cara instan ketika sebuah perusahaan akan membuat lahan baru untuk mendirikan perusahaannya. Selain itu, penyebab langsung dari segi ekologi politik, kebakaran hutan juga diakibatkan oleh beberapa permasalahan. Pertama, ada masalah regulasi yang mengatur permasalahan hutan.
Akses pembuatan lahan yang mudah dan tidak adanya batas maksimal pemilihan luas lahan hutan oleh para pemodal yang memiliki kekuatan finansial yang besar membuat para pemodal dengan leluasa membuka lahan demi kepentingan bisnisnya. Demikian hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Sufaulia, perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya, macet di Jakarta dapat dikaji menggunakan pendekatan ke lingkungan. Apakah kemacetan bisa diselesaikan menggunakan pendekatan geografi? Silakan kelompok yang bertanya boleh menjawab. Kelompok berapa tadi yang mau menjawab? Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Kalau ditanya tentang menyelesaikan dengan pendekatan lingkungan itu bisa karena kemacetan di Jakarta itu berhubungan dekat dengan lingkungan. Lingkungan itu ruang dan tempat. Nah, caranya adalah dengan mensosialisasikan batasan penggunaan motor dan mensosialisasikan naik kendaraan umum, karena faktor utama kemacetan di Jakarta itu adalah pada manusianya. Terima kasih. Itu jawaban dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinja Aulia dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaannya kelompok 4. Apakah ada campur tangan manusia? Tidak, karena adanya intensitas hujan tinggi dan menurunnya daratan. Sudah, oke, tepuk tangan. Ada mau berkata lagi ya, angkat tangan. Oke, sudah? Oke, sudah. Tepuk tangan untuk lagi. Oke, sekarang boleh menghadap ke sini semua, masih boleh dibuka dan menghadap ke sini. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Pendekatan ke ruangan ini bisa dikasih kata kunci yaitu interaksi alam dengan alam yang ada pada sebuah ruang. Terus yang kedua, pendekatan ke lingkungan dikasih Pak Aris kasih kata kunci yaitu antara makhluk hidup dan lingkungan alam. Terus yang ketiga, Pak Aris kasih kata kunci pendekatan kompleks wilayah yaitu antara hubungan makhluk hidup dengan alam. Artinya alam di sini adalah ruang 1, di sini ruang 2. Karena di sini adalah antar hubungan, adanya interaksi antara makhluk hidup dengan wilayah 1 dengan wilayah lain. Paham ya? Yang kedua, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan supaya bencana atau fenomena geosfer itu tidak terjadi. Walaupun terjadi fenomena geosfer, kita sebagai manusia sudah dapat mengantisipasinya supaya bencana itu tidak terjadi. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, sebelum Pak Aris akhiri, Pak Aris akan memberikan post-test dulu. Boleh dikerjakan, linknya saya kirim di grup mas kalian tentunya. Silakan.
selesai, kita minggu depan akan membahas materi tentang objek geometri. Pelajaran kita akhiri, semoga hari ini membawa manfaat.